Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan mereview tentang alat-alat optik. Bagian yang pertama yaitu mata dan kelainannya. Mata itu adalah salah satu alat optik ya yang dimiliki oleh manusia, di mana mata sebagai indera penglihatan ini bisa menerima informasi itu 75% dibandingkan dengan indera yang lain. Berarti sungguh mata itu adalah luar biasa ya, ciptaan dari Tuhan ya. Oke, kenapa kita bisa melihat benda ya? Benda bisa kita lihat karena ada pantulan cahaya dari benda tersebut. Pantulan cahaya tersebut diterima oleh kornea, pupil, lensa, sampai menuju ke retina. Retina di sini memiliki jutaan sel yang peka terhadap cahaya. Sel-sel ini mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang kemudian diteruskan ke bagian korteks visual atau di otak ya di sini melalui saraf optik. Ya, sesampainya di otak, maka sinyal listrik ini diproses sehingga otak kita bisa menginterpretasikan bentuk benda dan warnanya seperti apa ya. Demikianlah kenapa kita bisa melihat suatu objek. Terkait dengan optika mata ya, di sini adalah mata ya, bagian mata, kemudian yang tanda panah ini merupakan objek. Oke, pada saat objek kita dekatkan ke mata ya, apa yang terjadi? Nah, mata di sini mempunyai bagian yang disebut sebagai lensa. Lensa ini diatur oleh namanya otot siliaris. Pada saat benda ini mendekat ke arah mata, maka di sini otot siliarisnya akan menarik ya. Oke. Sehingga kondisi lensa mata itu adalah mencembung. Sementara kalau objek ini kita jauhkan, apa yang terjadi? Nah, lensa mata kita cenderung untuk memipih. Ini disebut kondisi rileks ya. Jadi kemampuan suatu lensa mata untuk mencembung dan memipihkan itu disebut sebagai akomodasi. Kemudian, oke ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan ini kan terang ya, kita ubah menjadi gelap, apa yang terjadi? Nah, tadi kalau kalian bisa mengamati di sini ternyata ini lebih lebar. Artinya apa? Ini merupakan bagian mata yang disebut sebagai pupil ya. Pupil ini kalau misalkan cahayanya itu kurang, maka pupil akan melebar sehingga dimungkinkan itu cahaya bisa masuk sebanyak-banyaknya ya. Untuk objek yang mendekat mata sama ya, lensa mata akan cenderung mencembung, sedangkan kalau dijauhkan akan memipih. Oke, jadi tadi ya proses di mana lensa itu bisa mencembung dan memipih, itu ternyata adalah mengubah jarak fokusnya untuk keperluan memfokuskan benda-benda pada berbagai jarak, ya. Jadi kalau kalian membaca, apabila kalian dekatkan dengan mata kalian itu seolah-olah melotot, memang melotot ya. Artinya bahwa lensa mata kalian itu adalah mencembung. Pada saat kalian membaca, kalian jauhkan, itu posisinya lebih enak, lebih rileks. Nah, di situ adalah kondisi lensa mata kalian adalah memipih. Ya. Kemudian jangkauan penglihatan. Jangkauan penglihatan itu apa sih? Mata kita dapat melihat dengan jelas terletak pada jangkauan penglihatan, ya. Dikenal sebagai punktum proximum atau titik dekat atau dikenal juga sebagai SN. Dan titik jauh mata yang disebut sebagai punktum remotum atau PR, ya. Untuk titik dekat untuk mata normal ya, itu adalah 25 cm. Tapi biasanya seiring bertambahnya usia, maka SN-nya ini akan bertambah. Misalkan usia 20 tahun,
mungkin 25 cm, pada saat usia 40 tahun pasti akan lebih mundur lagi, misalkan menjadi 30 atau 35. Kemudian untuk punktum remotum atau titik jauh, bagi mata normal atau disebut sebagai emetropi, titik jauh itu tak hingga. Sepanjang kalian bisa melihat benda yang sangat jauh dengan jelas, itu disebut titik jauhnya itu adalah tak hingga. Oke. Tapi ada beberapa kelainan pada mata sehingga titik jauhnya itu tidak bisa tak hingga, tapi dia mempunyai titik jauh tertentu. Kemudian kelainan pada mata atau yang disebut sebagai abrasi. Ini terkait dengan ketidaknormalan pada mata bisa disebabkan oleh keadaan kornea, lensa, retina, dan sebagainya ya. Yang kita bahas di sini itu adalah untuk rabun jauh, rabun dekat ya. Kalau presbiopi ini gabungan antara miopi dan hipermetropi. Oke. Ada astigmatisme, sekedar tahu ya, katarak dan glaukoma. Yang pertama yaitu rabun jauh atau miopi. Penderita ini tidak melihat benda-benda jauh dengan jelas ya. Kenapa seperti itu? Kalian bisa melihat pada gambar anatomi mata yang pertama di sini ya. Kalau kalian melihat di sini misalkan ada suatu objek ya. Kemudian di sini ada pantulannya dari objek ya, cahayanya. Ini masuk ke mata, ternyata terbentuknya bayangan ya, jadi perpotongan sinar itu akan menghasilkan bayangan, ternyata bayangan yang dihasilkan bukannya tepat di retina, tapi berada di depan retina. Sehingga bayangan yang terbentuk di sini bukannya jelas, tapi buram ya, jadi kurang jelas ya. Kenapa seperti itu? Karena di sini kondisi lensa mata di sini terlalu mencembung. Ya. Oleh karena itu perlu diatasi dengan lensa yang seperti apa? Lensa yang sifatnya adalah menyebarkan sinar. Jadi misalkan di sini ada objek ya, yang tadinya kalau kita nggak pakai alat bantu, maka titik potongnya ada di depan retina. Apabila di sini ada alat bantunya ya, berupa lensa yang sifatnya adalah menyebarkan sinar atau divergen ya, atau disebut sebagai lensa minus atau lensa cekung, maka nantinya yang tadinya jaraknya pendek ini akan memanjang sehingga perpotongan dua sinar ini tepat di retina. Ya, seperti itu ya. Oke. Untuk perhitungannya kita menggunakan persamaannya seperti ini ya. P sama dengan 1/F sama dengan min 1/PR aksen ya. Ini adalah persamaannya, ini dalam satuan meter. Kalau misalkan kalian langsung dalam bentuk senti, bisa ya kita pakai 100/F sama dengan min 100/PR aksen. PR ini adalah titik jauh penderita. Jadi orang yang menderita miopi itu titik jauhnya itu ada batasnya. Kalian bisa mengecek sendiri apakah mata kalian itu menderita miopi atau tidak. Jadi kalian tempatkan aja bacaan, sejauh mana kalian bisa membaca. Kalau misalkan 40 itu paling jelas, setelah 40 ternyata buram. Berarti PR kalian atau punktum remotum atau titik jauh itu hanya sebatas 40. Nah, kira-kira kalau kalian mau normal mata kalian berarti harus pakai alat bantu agar kalian bisa melihat jarak lebih dari 40 ya. Jadi di sini langsung aja, nah, misalkan di sini min 100, terus punktum remotum kalian titik jauhnya itu adalah 40. Berarti yang kalian butuhkan adalah kacamata minus 2,5 dioptri. Jadi kalau kalian sudah memakai kacamata minus 2,5 dioptri, ini dianggap sebagai mata normal. Kita lanjut ya.
Yang kedua, rabun dekat atau hipermetropi, ya ini kebalikannya dari miopi. Penderita ini tidak bisa melihat benda-benda yang dekat dengan jelas. Kenapa seperti itu? Kalian bisa melihat dari anatominya di sini, yaitu gambar yang pertama. Ini kan bisa melihat bahwa cenderungnya ini lensa mata terlalu memipih. Karena terlalu memipih ini, sinarnya, misalkan ada objek yang kita lihat, itu terlalu lebar. Nah, kalau terlalu lebar, maka perpotongan untuk menghasilkan bayangan tidak lagi tepat di retina, tapi dia ada di belakang retina. Apakah terlihat? Terlihat, namun tidak jelas. Ya. Oleh karena itu, perlu ditolong atau dikoreksi dengan lensa yang sifatnya itu adalah mengumpulkan sinar atau lensa konvergen. Ya, lensa konvergen atau disebut sebagai lensa cembung atau lensa plus. Jadi yang tadinya cahayanya itu melebar seperti ini, nah jadi cahayanya menjadi lebih pendek ya di sini ya. Sehingga perpotongan sinarnya itu tepat di retina. Sehingga objek yang dilihat itu lebih jelas. Untuk perhitungannya adalah seperti ini ya. Persamaannya untuk menghitung kuat lensanya, yaitu 1/f atau P ya, itu sama dengan 1/Sn min 1/pp. Sn ini biasanya adalah titik dekat penderita ya. Nah, biasanya rabun dekat di sini dia akan menjauhkan bacaannya ya, biasanya. Oke. Kemudian PP ini adalah titik dekat penderita. Oke, rumusannya adalah seperti ini. Mata tua atau presbiopi ini biasanya dikarenakan daya akomodasi sudah mulai berkurang. Biasanya karena umur manusia itu bertambah atau usia lanjut, maka kadang-kadang lensa mata terlalu mencembung atau terlalu memipih. Sehingga diatasi dengan kacamata yang disebut sebagai kacamata bifokal atau lensa rangkap. Jadi kalau kalian melihat di situ ada yang bawah itu adalah lensa plus, yang atasnya itu adalah lensa minus. Ini sesuai kebutuhan aja ya. Karena kadang-kadang terlalu mencembung atau terlalu mencekung. Astigmatisme atau dikenal dengan silindris ya. Jadi kalau penderita silindris itu diakibatkan karena kornea mata yang tidak mulus ya, tidak berbentuk seperti irisan bola, melainkan ada mungkin karena trauma, entah itu pernah terjadi sesuatu pada kornea, sehingga yang tadinya bentuknya bola, gini ya, bola ya kita anggap ini bola, itu jadi seperti kayak ada semacam apa namanya, garis gitu kan. Nah, sehingga kalau misalkan kalian melihat garis ini huruf ya, itu menjadi karena yang nangkap sini banyak, jadi semacam, apa ya ini, samar ya, gambarnya terlalu samar gitu, tidak jelas gitu kan. Jadi kalau, silindris itu, kalau melihat garis itu kadang-kadang tidak bisa lurus-lurus ya. Oke, kemudian diatasi dengan kacamata silindris. Mulai ada katarak atau glaukoma ya. Di sini biasanya karena lensa mata tertutup ya kalau katarak ya, jadi ada selaputnya. Kalau glaukoma ini terkait dengan adanya tekanan fluida pada mata ya. Jadi suplai darah itu jadi berkurang ke retina, jadi bisa menimbulkan kebutaan. Kemudian ada kamera. Kalau kamera ini sama sebenarnya seperti mata ya. Oke, sifat bayangannya terbentuk juga sama, nyata, terbalik, dan diperkecil. Ini ya, jadi perbedaannya untuk kamera tempat bayangannya itu berupa film, kalau mata adalah di retina. Kemudian pengatur cahaya, jadi intensitas cahaya yang mengatur kalau mata itu pupil. Jadi kalau kita gelap atau terang, pupil kita akan bertindak. Apakah dia melebar atau dia menyempit. Kalau kamera disebut sebagai diafragma.
Kemudian jarak bayangan, kalau mata itu tetap ya, nggak bisa dirubah-rubah. Kalau kamera itu berubah sesuai dengan jarak bendanya. Kemudian untuk jarak fokus untuk kamera tetap, sedangkan untuk mata itu bisa berubah sesuai dengan jarak bendanya. Oke, jadi mata sama kamera itu memiliki persamaan ya, yaitu sama-sama memiliki lensa cembung, sifat bayangannya juga sama, yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Oke, bagian yang kedua alat optik yaitu loop ya. Jadi kalau kalian menjumpai, biasanya reparasi jam itu menggunakan loop ya, untuk memeriksa komponen yang sangat kecil, ya. Loop atau kata kaca pembesar ini terdiri dari satu lensa cembung ya, satu lensa cembung, ya. Kemudian benda ini syaratnya diletakkan antara O sampai F ya. O sampai F ini artinya dia berada di ruang 1, ya. Diingat kembali ya terkait dengan konsep ruang yang sudah saya ajarkan, sifat bayangan yang terbentuk itu always ya, maya, tegak, dan diperbesar, ya. Oke, perbesaran loop ya. Perbesaran loop, di sini ada bagian, disebut sebagai perbesaran angular. Perbesaran angular itu sendiri adalah membandingkan ya, kalau kita melihat menggunakan alat dengan melihat tanpa menggunakan alat, itu adalah perbesaran angular ya. Angular itu sama dengan, ada juga yang menyebutkan beta per alfa. Di sini beta itu adalah kalau kita membandingkan, kita menggunakan alat ya. Menggunakan alat, ini tanpa alat. Oke, ya, itu namanya perbesaran angular. Oke, kemudian ini sudah kita turunkan ya jadinya ya. Jadi untuk loop karena terkait dengan kondisi mata ya, apakah mata berakomodasi, tidak berakomodasi, atau berakomodasi maksimum. Oke. Untuk perbesaran loop dengan mata berakomodasi pada jarak X dirumuskan seperti ini, MA sama dengan SN per FF, SN per F ditambah SN per X. Ya. Oke, jadi di sini ya lensanya, jadi kalau kalian pernah pegang loop, benda kan kalian letakkan di depan lensa. Nah, yang kamu lihat sendiri itu adalah ini bayangannya. Bayangannya kan sifatnya maya, tegak, diperbesar. Ya, letaknya adalah di depan lensa, bukan di belakangnya, di depan lensa. Kemudian perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum ya. Ini rumusnya adalah MA itu sama dengan SN per F ditambah 1 ya. Kalau mau tahu rumus ini kan bisa lihat di modul saya sudah ada benar rumusnya. Kemudian perbesaran loop untuk mata tidak berakomodasi, MA itu sama dengan SN per F ya. Untuk penggunaan normal ya, apabila di soal itu tidak dicatat ya, tidak diketahui apakah pengamatannya seperti apa, maka otomatis pengamatannya kalau menggunakan loop itu adalah berakomodasi maksimum. Kecuali kalau dalam soal itu disebutkan mata tidak berakomodasi. Ya. Oke, langsung kita contoh soal ya. Yang pertama ya, kemarin mungkin ada beberapa yang kurang tepat untuk menjawab ya. Yang pertama itu adalah tentang miopi ya. Oke, contoh soal. Pada awalnya, Ana memiliki kacamata minus 2,5 dioptri. Kemudian dia memeriksa kembali ke klinik mata, ternyata titik jauhnya bergeser ke depan sejauh 20%. Berapakah lensa koreksi yang harus dipakai Ana sekarang? Nah, yang diketahui apa? Oke. Yang diketahui P1 ya,
itu min 2,5 dioptri. Oke. Kemudian dia memeriksa kembali ke klinik mata, ternyata titik jauhnya bergeser ke depan sejauh 20%. Ini kira-kira kalau dia bergeser ke depan itu berarti bukan mendekati, tapi menjauhi kita loh ya. Ya. Jadi kalau logikanya, kalau semakin jauh kita melihat itu dengan jelas semakin bagus, artinya bahwa minusnya berkurang atau bertambah. Pasti, karena kondisi matanya kan jadi lebih baik. Bisa melihat lagi benda yang sangat jauh. Artinya minusnya secara logika itu akan berkurang ya. Kemudian PR, titik bawahnya itu kita anggap X, PR1. Ya. Kemudian PR2-nya kan titik jauhnya bergeser ke depan sejauh 20%. Berarti di sini X plus 20% kan? Seperti itu. Bergeser ke depan sejauh 20%. Contohnya gini, yang tadinya 50 cm bergeser menjadi 70 cm. Ya. Kalau semakin jauh kita melihat dengan baik, berarti kan kondisi mata kita semakin bagus dong. Karena kalau mata normal itu titik jauhnya tak hingga, ya kan? Oke. Yang ditanya adalah P2, lensa koreksinya. Berarti kita jawab ini, kita cari dulu ya. Oke. P1 kita pakainya itu senti ya. Berarti min 100 per PR 1 ya. Oke. PR1 sama dengan 100 minus ya. Dibagi 2,5 sama dengan min 40 cm. Maka PR2 jadinya gimana? PR2 itu berarti 40 cm plus 20% dari 40 kan? Nah, berarti 40 ini ya. Plus berarti 20% dari 40 itu berapa? 20 per 100 dikali 40. Coret. Berarti 40 ditambah 8 sama dengan 48 cm. Maka P2-nya itu sama dengan min 100 per PR2 sama dengan min 100 per 48. Berarti kurang lebih minus 2,008 lah. Berarti setara dengan minus 2 dioptri. Ya kan? Jadi yang tadinya minus 2,5 jadi minus 2 dioptri. Jadi dia mengalami perbaikan ya. Jadi minusnya semakin berkurang. Artinya dia bisa melihat lebih jauh lagi dengan jelas. Ya. Oke. Kemudian soal yang kedua tentang rabun dekat atau hipermetropi ya. Di sini Ibu membahas yang soal yang belum kalian kerjakan ya. Jadi intinya sebenarnya sama saja. Pak Dede biasanya memakai kacamata plus 2 dioptri. Ini kurang dioptri. Untuk membaca dengan jarak dari mata ke bahan bacaan sejauh 25 cm. Pada suatu hari, karena terlupa tidak membawa kacamata, maka Pak Dede ini meminjam kacamata temannya dan membaca dengan jelas. Dia harus menempatkan bahan bacanya sejauh 40 cm dari matanya. Tentukanlah kekuatan lensa kacamata yang pinjamnya. Oke. Yang diketahui apa? Pak Dede di sini mempunyai kekuatan lensa plus 3 dioptri. Anggap aja P1 ya. Kemudian membaca
bacaannya itu SN-nya di sini 25 sentimeter. Kemudian dia bertamu ke temannya. Ternyata SN2-nya dia ternyata menempatkan bacaannya itu sejauh 40 sentimeter. Yang ditanyakan apa? Kekuatan lensa kacamata temannya. Kira-kira yang sama apa? Pastinya kita cari apa? Kita cari itu adalah PP-nya, ya, punktum maksimumnya ya. Oke. Oke, P sama dengan, saya langsung pakai senti ya, 100 per SN min 100 per PP. Nah, kondisi mata, PP-nya Pak Dede itu kan sama, nggak akan berubah. Yang berubah itu, yang diubah-ubah itu jarak bacanya aja di sini ya. Jadi di sini 3 sama dengan 100 per SN-nya yang pertama itu adalah 25 sama dengan min 100 per PP. PP yang kita cari ya. Berarti 3 sama dengan 4 min 100 per PP. Maka 3 dikurangi 1 itu min 1 sama dengan min 100 per PP. Jadi PP-nya di sini itu adalah 100 cm. Karena kondisi mata Pak Didi itu kan sama, maka kita bisa mencari kekuatan lensa temannya. Nah, ini 100 per SN2 min 100 per PP. Maka 100 karena bacaannya itu dijauhkan sejauh 40 ya, titik dekatnya ya, min 100 per PP-nya 100. Berarti di sini 100 dibagi 40, 2,5 ya. 2,5 dikurangi 1, berarti 1,5 dioptri. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut. Sekarang loop ya. Oke. Sebuah objek ditempatkan 4 cm di depan loop, sehingga terbentuk bayangan di depan lensa pada jarak 12 cm dari loop. Berapakah perbesaran loop jika titik dekat mata adalah 30 cm? Oke, kalau misalnya ada alat optik untuk loop, kalau tidak diketahui pengamatannya seperti apa, untuk pengamatan normal, maka di sini pastinya adalah akomodasi maksimum. Ya, logikanya, kalau kamu membenarkan jam ya, atau mungkin kalau kamu di lab MB pakai colony counter, pasti mata kalian itu akan cenderung melotot ya. Kalau melotot itu cenderung lensa mata kalian itu akan mencembung. Nah, itu disebut sebagai akomodasi maksimum. Jadi mata sering lelah ya. Oke. Diketahui objek S-nya ya, berarti 4 cm. Sehingga terbentuk bayangan di depan lensa. Masih ingat ya pakai konsep ruang? Kalau bayangan yang terbentuk di depan lensa, itu sifat bayangannya itu always apa? Maya. Ya. Jadi S-aksen itu sama dengan 12 cm. Karena di sini sifat bayangannya adalah maya, maka minus. Kalau bayangan maya untuk minus itu selalu dimasukkan dalam perhitungan. Jadi hati-hati ya. Jadi diingat juga konsep ruang ya. Karena loop itu sebenarnya adalah aplikasi dari lensa ya. Jadi kalian harus memahami tentang konsep ruang pada lensa ya. Kalau misalkan bayangan yang terbentuk di depan lensa pastinya itu adalah maya. Maya tandanya adalah negatif. Kalau terbentuk bayangan itu di belakang lensa, maka sifat bayangannya adalah nyata.
Kalau nyata, S aksennya itu tandanya adalah positif. Karena kalau untuk cermin dan lensa, plus minus itu sangat diperhatikan sekali. Kemudian SN ya, titik dekatnya SN itu adalah, di sini sudah diketahui ya, adalah 30 cm. Yang ditanyakan apa? Perbesaran angular ya. Berarti kalau tidak ada dalam soal, keterangannya pasti di sini adalah akomodasi maksimum. Kita jawab, rumus perbesaran angular untuk mata berakomodasi maksimum adalah Sn per F ditambah 1. Sn sudah ada, yang belum ada itu adalah fokusnya. Cara mencari fokusnya seperti biasa ya, persamaannya ya. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Boleh kamu mengerjakan seperti ini. Atau juga ini bisa juga 1 per F. Maaf. Oh iya. Ini 1 per F, itu kamu samakan penyebutnya. Ya, berarti ini kan saling mengalihkan kan. Nah, ini berarti S aksen dikalikan S, berarti 1 harus dikalikan S aksen. Ini ditambah S, maka F di sini itu sama dengan S aksen dikalikan S per S aksen plus S. Itu adalah rumus cepatnya. F sama dengan S aksennya minus 12 dikali 4 per minus 12 ditambah 4. Berarti berapa ini? Minus 12 kali 4 per minus 12 ditambah 4. Berarti berapa ini? Minus 12 ditambah 4 berarti minus 8 ya. Oke, kita tinggal coret-coret aja ya. 8 ini dibagi 4, ini bagi 4 ya. Oke. Coret-coret 6. Berarti fokusnya adalah 6 cm ya. Masih ingat ya syarat loop? Benda itu harus diletakkan di ruang 1. Kalau fokusnya 6, S-nya 4 cm. Nah, ruang 1 itu antara 0 sampai ini S ya, sampai F. Berarti kalau S-nya itu 4 cm, fokusnya 6. Berarti kamu mengerjakan ini sudah benar apa belum? Nah, sudah benar ya. Berarti itu ya konsep ruang dipakai untuk ngecek ya. Loop itu syaratnya benda itu harus diletakkan di ruang 1 ya. Karena bayangan yang dihasilkan itu harus maya, tegak dan diperbesar. MA kita balik lagi. SN-nya adalah SN per F ditambah 1 di mana SN itu adalah 36 ditambah 1 berarti berapa? 5 ditambah 1 berarti 6 kali ya. Oke. Ya. Ini adalah soal di latihan tapi ternyata kuncinya salah ya. Jadi yang benar di sini adalah 6 kali bukan 11 kali ya. Oke. Baik, itu saja ya untuk review pada hari ini ya terkait dengan mata dan kelainannya serta loop. Terima kasih ya, semoga sangat berguna bagi kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.